wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa nastahdihi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Alhamdulillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala kita dipertemukan di tempat dan waktu yang penuh berkah ini. Semoga pertemuan kita diberkahi pula olehnya dan dicatat sebagai amal soleh sehingga menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di akhirat kelak. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi dan Rasul terakhir kita, teladan kita, pemimpin kita, Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, kerabat dan seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Baik bapak-bapak, ibu-ibu, sebelum kita mengawali sebagaimana yang disampaikan tadi, mari kita mendoakan saudara kita, guru kita, ya, syafahullahu syifaan ajilan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan. Semoga Allah menjadikan penyakitnya sebagai penggugur dosa, juga menjadikan penyakitnya pengangkat derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan na'imin. حمد الشاكرين حمد يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم رب الناس أذهب البأس اشفه أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك اشفه أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك اشفه أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم إنا نسألك الخير اللهم إنا نسألك الخير من مرضنا اللهم اجعل مرض صاحبنا مكفرة لذنوبه أو مرفعا له لدرجته ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وشفاء من كل داء وسقم اللهم أفرغ علينا الصبر وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Baik bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pagi hari ini karena sedang ramai Pak, jadi saya memilih tema yang sedang viral, ya, atau mungkin sedang digaung-gaungkan, yang berkaitan dengan Maulidur Rasul alaihi salatu wassalam, kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja ada beberapa poin, ya, tentang beberapa pemahaman yang tersebar di masyarakat, baik itu yang bersifat pemahaman ataupun amalan, yang insyaallah pagi hari ini beberapa akan kita singgung, ya, untuk menambah pengetahuan atau untuk menambah ilmu agar kita senantiasa tidak terjerumus kepada perkara-perkara yang salah, ya. Baik, bismillah. Di awal kami sebutkan perselisihan seputar kelahiran Nabi. Yang masyhur, yang terkenal, yang tersebar di kalangan masyarakat, Rasulullah SAW lahir di tanggal 12 bulan
Rabiul Awal ya. Ini kita bahas tanggal dan bulannya saja. Tahunnya tahun gajah. Tahun gajah. Sebelumnya, Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sampaikan di poin pertama, para ulama sepakat bahwasanya Nabi Muhammad SAW lahir pada hari Senin. Nah, ini kita sampaikan kesepakatan para ulama di awal. Tidak ada yang menyelisihi bahwasanya Rasulullah lahir di hari Senin. Harinya, Pak ya. Kita bilang harinya hari Senin. Ini sesuai dengan hadis dari hadis Muslim dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ya, ketika ditanya tentang hari Senin, beliau menjawab, "Dzaka yaumun wulidtu." Itu hari di mana aku dilahirkan. Nah, ini dari sini sudah jelas ketika ditanya tentang hari Senin, Nabi menjawab, "Dzaka yaumun wulidtu fihi." Itu hari di mana aku dilahirkan. Ya. Wa yauma ub'atsu wa yauma unzila alayya, dan hari aku diangkat menjadi nabi. Nah, jadi tidak hanya dilahirkan, diangkat menjadi nabi pun status Rasulullah berubah menjadi nabi itu di hari Senin pula, dan diturunkan pertama kali wahyu kepada beliau juga di hari Senin. Nah, ini dari hadis ini, hadis sahih ini, semua ulama sepakat bahwasanya Nabi lahir di hari Senin. Kalaupun ada pendapat ini qaulun batil, pendapat yang batil, yang menyimpang, yang tidak sesuai dengan hadis yang sahih ya. Ini poin pertama yang harus kita tanamkan baik-baik ya. Nabi lahir di hari Senin. Imam An-Nawawi rahimahullah berkata ya, ittafaqu ala annahu ulida fi yaumil itsnain ya. Dan semua para ulama sepakat bahwasanya Nabi dilahirkan di hari Senin. Ibnul Jauzi juga menyampaikan rahimahullah, ittafaqu ala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ulida yaumal itsnaini. Dan para ulama sepakat bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di hari Senin ya. Begitu juga perkataan Ibnu Katsir mengatakan wahada ma la khilafa fihi, dan ini yang tidak ada khilaf di dalamnya. Jadi semua sepakat bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir pada hari Senin. Nah, taib. Setelah kesepakatan ini, Pak, setelah semua sepakat Rasulullah lahir di hari Senin, nah, ulama khilaf di tanggalnya. Tanggal berapakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir? Nah, di situ di poin 2 kami sampaikan ya. Yang paling masyhur sebelumnya tadi kita sampaikan bahwasanya Rasulullah lahir di tanggal 12 Rabiul Awal. Hadza ma alaihil jumhur. Ini yang memang dianut oleh mayoritas para ulama dan yang sampai kepada kita. Ya. Kemudian ulama berbeda pendapat ya. Beberapa pendapat, yang pertama ada yang meyakini bahwasanya Rasulullah SAW lahir di tanggal 2 bulan Rabiul Awal. Ini masih di bulan Rabiul Awal. Nabi lahir di tanggal 2. Annahu kana yaumul tsani min syahri Rabiul Awal. Ini disampaikan oleh Ibnu Abdul Bar, seorang ulama bernama Ibnu Abdul Bar, meyakini Nabi lahir di tanggal 2 bulan Rabiul Awal. Ada juga yang meyakini tanggal 3 ya. Ini dari Ibnu Juma'ah Al-Katabi ya, meyakini bahwasanya beliau lahir di tanggal 3. Ada juga yang meyakini di tanggal 8 bulan Rabiul Awal ya. Hakahu Al-Humaidi dari An Ibn Hazm, pendapat Ibnu Hazm Al-Zahiri, mazhab Al-Zahiri. Ada juga yang meyakini di tanggal 9 ya, dari Mahmud Basha Al-Maliki ya. Kemudian juga ada yang berpendapat Al-Yaum Al-Ashir, tanggal 10 dari Ibnu Dihyah, dan tanggal 12, dan ini yang disepakati oleh disampaikan oleh jumhur ya, mayoritas, karena ada athar dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ya, bahwasanya Rasulullah lahir di tanggal 12 bulan Rabiul Awal.
Ada juga di tanggal 17 bulan Rabiul Awal. Ini kurang lebih selisih pendapat para ulama terkait tanggal lahirnya. Nah, ternyata bapak-bapak, ibu-ibu, tidak hanya tanggalnya, bulannya pun Rasulullah, ya, bulan lahir beliau diperselisihkan oleh para ulama. Di poin ketiga kita sampaikan, ada yang mengatakan Nabi lahir di bulan Rabiul Awal. Ini yang masyhur, yang terkenal. Ada juga yang mengatakan bulan Rabiul Akhir, nanti bulan depan. Ada juga yang mengatakan di bulan Safar, kemarin, ya, sebelum bulan Rabiul Awal. Dan yang terakhir ada yang mengatakan di bulan Ramadan. Nah, dari sini bapak-bapak, ibu-ibu, disimpulkan, ya, kenapa kok bisa para ulama berbeda pendapat terkait tanggal lahirnya Rasulullah SAW. Artinya tidak ada ijma', tidak ada kesepakatan ulama yang menandakan Nabi lahir di tanggal sekian atau di bulan sekian. Yang ada hanya terkait harinya saja, yaitu hari Senin. Ya, ternyata pendapat 12 Rabiul Awal pun yang mayoritas diyakini ini juga, ya, ini tidak terlalu kuat juga, karena asar tadi yang dari Ibnu Abbas, ya, asarnya dhaif, asarnya lemah. Ya. Mengapa terjadi perselisihan? Nah, ini ada sebabnya. Kok bisa ulama berbeda pendapat terkait tanggal lahirnya Rasulullah SAW? Sebabnya kurang lebih, Pak, kita mengumpulkan ada 3 sebab di situ. Yang pertama, orang Arab jahiliyah dahulu tidak terlalu perhatian dengan tanggal. Nah, ini sebab pertama kita sampaikan. Jadi orang Arab dulu, Pak, itu tidak terlalu perhatian dengan tanggal. Ya, memang penanggalan Hijriyah ini sudah pertama kali dilakukan di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Di zaman Umar baru ada, Pak, penanggalan Hijriyah itu. Jadi sebelumnya belum ada. Ketika zaman Umar diadakan penanggalan Hijriyah, disepakati dari tanggal lahir Nabi kah, atau di Nabi diutus jadi Nabi, atau ketika Nabi hijrah, atau ketika wafatnya Nabi. Nah, akhirnya yang terpilih adalah ketika Nabi hijrah. Oleh karenanya dikatakan tahun Hijriyah itu. Nah, di zaman Umar akhirnya disepakati, kemudian ditarik ke belakang, ya, dihitung, muncullah perselisihan kapan lahirnya Rasulullah SAW. Yang disepakati orang Arab jahiliyah itu biasa menandakan kelahiran seseorang dengan kejadian-kejadian penting. Contohnya ini, Rasulullah itu ditandai dengan kejadian tentara bergajah yang dipimpin oleh Raja Abraha yang membawa 12 ekor gajah kalau tidak salah dari Yaman ini, Pak. Dari Yaman, saya pernah nanya orang Yaman, dari Yaman ke Madinah itu kalau naik bis kurang lebih 18 jam katanya. Ini kalau mungkin dari sini ke Madiun, ya, atau lebih. Kalau dulu belum pakai tol itu 18 sampai 19 jam saya dari sini ke Madiun. Mungkin sekarang lebih singkat lagi. Itu dari Yaman ke Madinah, ke Mekah, ya. Tambah lagi berarti tambah 450 kilo lagi, ya, lebih jauh lagi. Nah, itu mereka Abraha dan bala tentaranya membawa 12 ekor gajah. Nah, di situ gajahnya ternyata ada yang memimpin, Pak, punya nama ternyata gajahnya ini. Yang memimpinnya namanya raja gajahnya, maksudnya pemimpin gajahnya namanya Mahmud. Ada di sini Bapak yang namanya Mahmud. Ini mohon maaf, Pak, ya. Kesamaan nama bukan berarti kesamaan hakikat juga, tidak persamaan hakikat. Nama bagus Mahmud, ya. Itu dibawa oleh Raja Abraha, ingin berniat mencongkel Ka'bah. Tapi Allah lindungi dengan mengutus burung tuyur baharia, burung-burung dari laut, ya, ababil, berbondong-bondong. Jadi bukan nama burungnya ababil, Pak, ya. Berbondong-bondong burungnya itu ababil. Akhirnya menghancurkan tentara tersebut. Kocar-kacir, ada yang meninggal di tempat, ada yang meninggal ketika perjalanan pulang. Abraha sendiri meninggal ketika
perjalanan pulang, ketika sampai di kampungnya dia meninggal di tempat tersebut. Nah, maksudnya ini kejadian luar biasa. Akhirnya orang Arab menandakan kejadian ini sebagai tahun kelahiran. Oleh karenanya Nabi disebut lahir hari Senin, tanggal sekian, bulan sekian, tahun gajah. Nah, seperti itu. Atau Abu Bakar, contoh, Abu Bakar radhiyallahu anhu lahir kapan? 2 tahun setelah tahun gajah. Anak ini kapan lahir? Oh, ini lahir 2 tahun sebelum tahun gajah. Seperti itu, Pak. Ya. Jadi kalau ada kejadian besar, maka dia jadi patokan untuk kelahiran. Itu orang Arab dahulu yang menandakan kelahiran seseorang. Atau kematian juga bisa jadi. Ya. Kalau di Banten misalkan kejadian apa? Runtuhnya kerajaan Banten misalkan. Anak ini lahir 5 tahun setelah runtuhnya kerajaan Banten, seperti itu. Atau revolusi Banten, Banten jadi provinsi, misal dari Jawa Barat misalnya. Oh, ini anak lahir ketika Banten misah dari Jawa Barat, kurang lebih seperti itu. Jadi mereka tidak perhatian dengan tanggal ataupun bulan. Ini wajar, oleh karenanya tidak terjadi perselisihan antara ulama terkait tanggal dan bulan lahirnya Rasulullah SAW. Adapun tahunnya tidak. Semua ulama sepakat tahun Nabi lahir di tahun gajah. Sebab kedua kenapa terjadi perselisihan? Karena, nah ini penting, Pak, tidak ada ibadah tertentu yang dibangun di atas tanggal kelahiran. Silakan dibaca di poin kedua ya. Ini poin paling penting sekali. Kenapa kok tanggal lahir Nabi Muhammad SAW banyak perselisihan? Hikmahnya apa? Karena memang tidak ada ibadah yang dibangun di atas hari kelahiran. Siapapun dia, bahkan sekelas Nabi pun. Nabi Adam alaihissalam dilahirkan di hari Jumat. Afwan, bukan dilahirkan, diciptakan di hari Jumat. Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi selama 6 hari. Kemudian di hari Jumat, fihi khuliqa Adam, diciptakanlah Nabi Adam alaihissalam. Tapi sholat Jumat yang kita lakukan bukan karena kelahirannya Nabi Adam, bukan. Atau hadis yang tadi, Nabi Muhammad SAW lahir di hari Senin. Nah, perlu perhatian di sini. Ini banyak soalnya menggunakan dalil, katanya dalil Maulid. Nabi saja merayakan Maulidnya dengan puasa. Kita tanya di situ, Nabi ini merayakan atau mengagungkan? Kemudian Nabi di situ tanggalnya atau harinya? Yang Nabi muliakan adalah harinya, bukan tanggalnya. Oleh karenanya Nabi berpuasa di setiap hari Senin, bukan di setiap tanggal 12 Rabiul Awal. Ini perlu pemahaman yang mendalam ya. Kemudian juga nabi-nabi yang lain, Nabi Isa alaihissalam ketika dilahirkan dari rahim ibunda Maryam pun tidak ada ibadah yang dilakukan. Begitu juga kita-kita ini yang lahir di tanggal 1, 2, 3 sampai 31 mungkin, maka tidak ada ibadah tertentu yang dibangun di atas tanggal kelahiran seseorang. Kalau memang ada ibadah, tentulah pasti akan sudah Allah cantumkan, sampaikan, bahkan juga sudah oleh Rasulullah SAW sendiri sampaikan ya. Dan ternyata tidak ada ya. Ini harus dipahami betul-betul, karena nanti akan beranak pinak dengan pemahaman-pemahaman berikutnya ya, bahwasanya setiap kelahiran seseorang, bahkan seorang nabi sekalipun, tidak ada ibadah yang dibangun di atas tanggal lahir tersebut. Kemudian poin ketiga, kenapa terjadi khilaf? Nabi dahulu lahir hanyalah manusia biasa. Nah, ini juga Nabi Muhammad SAW lahir hanya manusia biasa, belum diangkat menjadi seorang nabi, seorang rasul. Maka perhatian mereka tidak terlalu besar ya. Berbeda ketika beliau wafat, Pak. Beda ketika Nabi meninggal. Nah, Nabi meninggal, Nabi sudah jadi
nabi. Muhammad sudah jadi seorang nabi. Akhirnya karena menjadi seorang nabi, seorang tokoh, presiden, kemudian juga pemimpin, panglima perang, ya, dan lain sebagainya. Disitulah ketika beliau wafat alaihi salatu wassalam, para sahabat, ya, mengetahui betul-betul kapan wafatnya Rasulullah SAW. Dan tahukah kita semua wafatnya Rasulullah SAW itu di hari yang sama, di tanggal yang sama, di bulan yang sama, yaitu di hari Senin 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijrah. Ya, nanti akan kita bahas, akan kita singgung, ya. Ini semua sepakat bahwasanya Rasulullah meninggal di tanggal 12 Rabiul Awal hari Senin. Karena tadi Rasulullah sudah menjadi tokoh sentral, ya. Semua mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya tanggal wafatnya ditanamkan atau diingat betul-betul, tidak ketika lahirnya. Nah, ada syubhat nih, Pak. Ada syubhat katanya, ya. Siapa namanya? Abu Lahab. Abu Lahab saja senang katanya dengan kelahiran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita tidak boleh senang dengan kelahiran Muhammad? Ini syubhat. Kita jawab begini, Pak, jawabannya. Nah, ini silakan ingat baik-baik. Abu Lahab itu, pertama, hadisnya ini riwayatnya diperselisihkan. Abu Lahab yang senang dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW itu diperselisihkan riwayatnya, ya, ada yang mendhaifkan. Ini pertama, hujjah pertama, alasan pertama. Bantahan kedua, katakanlah hadis riwayat ini sahih, ya. Bantahan kedua, Abu Lahab itu bangga atau senang dengan kelahiran Muhammad, bukan dengan kelahiran Rasulullah. Bisa bisa dibedakan. Abu Lahab itu senang dengan kelahiran Muhammad, ponakannya, bukan dengan kelahiran Rasulullah SAW. Kalau Abu Lahab dari awal tahu ini yang lahir bakal jadi nabi, mungkin dia nggak bakal senang. Buktinya apa, Pak? Buktinya ketika Rasulullah SAW awal sekali diperintahkan untuk dakwah secara terang-terangan. Beliau naik ke Bukit Sofa, beliau kumpulkan putri-putranya, saudara-saudaranya, pamannya, bibinya, semua orang-orang Quraisy, ya. Kemudian beliau sampaikan tentang surga, neraka. Siapa orang yang pertama kali menentang di situ, Pak? Abu Lahab. Dialah orang yang pertama kali menentang dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini poin ketiga, ya. Jadi Rasulullah ketika lahir bukan siapa-siapa. Oleh karenanya ulama berselisih pendapat kapan terjadi lahirnya Rasulullah kapan tanggal lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Tidak seperti tadi kita singgung, ya, tentang Abu Lahab, ya, yang mana beliau senang lahir. Nah, itu perlu diluruskan. Beliau senang lahir karena lahirnya seorang Muhammad yang belum jadi nabi, bukan lahirnya seorang nabi. Tapi ketika tahu Muhammad ini akan menjadi nabi, akhirnya dia pun orang yang pertama kali menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Taib. Berikutnya, Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sejarah munculnya Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Situ poin pertama kita sampaikan, Maulid Nabi, ya. Kalau kita tarik ke belakang dari zaman sahabat atau dari zaman Nabi sendiri deh, dari zaman Nabi ketika masih hidup, kemudian dari zaman sahabat, kemudian dari zaman tabi'in, kemudian zaman tabi'ut tabi'in, pengikutnya para pengikut, bahkan sampai zaman imam mazhab yang 4. Yang paling tua Imam Abu Hanifah, kemudian setelahnya Imam Malik, kemudian turun setelahnya Imam Syafi'i, kemudian terakhir Imam Ahmad ibn Hanbal. Ini urutannya. Jadi yang paling sepuh Imam Abu Hanifah, ya. Ini ada di sekitaran Pakistan dan sekitarnya, ya. Imam Malik
bin Anas ya. Imam Malik ada di sekitar Madinah. Makanya beliau punya sebutan Imam Darul Hijrah. Imam Darul Hijrah. Ya, Darul Hijrah itu tempat hijrahnya Nabi, yaitu kota Madinah. Nah, Imam Malik ini secara kelahiran di bawah Imam Abu Hanifah. Di bawahnya lagi ada Imam Syafi'i, karena Imam Malik ini gurunya Imam Syafi'i. Kemudian di bawahnya lagi ada Imam Ahmad, karena Imam Syafi'i ini gurunya Imam Ahmad. Jadi seperti itu. Imam Abu Hanifah sendiri di Pakistan. Nah, Imam Malik di Madinah punya murid namanya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya murid namanya Imam Ahmad. Nah itu. Hanya saja Imam Ahmad berpusat di Baghdad, di Irak. Imam Syafi'i berpindah-pindah dan pernah terakhir di Mesir kalau tidak salah. Nah, sampai 4 mazhab ini pun tidak ada kata-kata namanya perayaan Maulid Nabi. Ya, dari zaman Nabi, sahabat, tabi'ut tabi'in sampai zaman imam yang 4 pun tidak pernah dikenal ada perayaan Maulid Nabi. Itu kalau kita mau narik ke belakang. Adanya kapan, Pak? Adanya di situ kita sampaikan di poin kedua, muncul ini di tahun sekitar tahun 300 Hijriah. Abad ketiga Hijriah. Abad ketiga Hijriah itu berarti abad 200 sampai 300-an Hijriah. Ini pelopornya adalah Daulah Fatimiyah. Daulah Fatimiyun yang berakidah Syiah. Yang berakidah Syiah. Ini sampai ekstrim, Pak, sampai sebagian dari mereka menuhankan Ali bin Abi Thalib. Jadi Ali bin Abi Thalib itu dianggap bukan sebagai khalifah lagi, bukan sebagai mantu Nabi lagi, bukan, tapi dianggap sebagai Tuhan. Ini ekstrim sekali. Ini kekufuran yang luar biasa, menganggap seseorang menjadi Tuhan. Inilah Daulah Fatimiyah, pelopor adanya Maulid Nabi. Ya, maka kalau kita tarik ke belakang, jangan capek-capek nyari bagaimana sahabat dulu merayakan Maulid. Nggak bakal ketemu, gitu Pak, maksudnya. Nggak usah capek-capek nanya gimana ya 4 mazhab ini dulu ketika merayakan Maulid. Nggak usah capek-capek, Pak, karena nggak bakal ketemu. Gimana ya dulu Imam Bukhari merayakan Maulid. Nah, nggak usah capek-capek karena nggak bakal ketemu. Kalau mau nyari ke sini, bagaimana dulu Daulah Fatimiyah ini merayakan Maulid. Itulah mereka yang pertama kali mempelopori ya Maulid Nabi. Dan ternyata tidak hanya Maulid, Pak, tidak hanya Maulid Nabi afwan yang dirayakan oleh Daulah Fatimiyah ini. Kurang lebih ada 6 Maulid, saya agak lupa 6 Maulid ini. Yang pertama Maulid ini, Maulid siapa? Nabi Muhammad SAW. Yang kedua Maulid Fatimah. Nah, ibu-ibu ini, ibu-ibu kalau pernah dengar Maulid Fatimah, ya, ini juga yang pertama kali melakukan adalah orang-orang Syiah. Kemudian juga ada Maulid Ali kalau tidak salah. Nanti ada Maulid Hasan, Maulid Husain, ya, sama Maulid imam-imam mereka. Ada 6 Maulid perayaan. Ya, ini asal usulnya sekali lagi ya dipelopori oleh orang-orang dari Daulah Fatimiyah, kerajaan ketika itu yang ada di kota Mesir, di negeri Mesir. Jadi mereka bertempat di Mesir, yang akhirnya kita tuliskan di situ dihancurkan, dibinasakan oleh panglima yang bernama Salahuddin Al-Ayyubi pada tahun 546 Hijriah, pada abad ke-6. Ya. Jadi kurang lebih berapa ratus tahun dari abad ke-3 sampai abad ke-6. Akhirnya dibinasakan, dihancurkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi, dan peninggalan Daulah Fatimiyah inilah kalau tidak salah itu Al-Azhar Kairo. Jadi Kairo Mesir ini, Al-Azhar ini salah satu peninggalan Daulah Fatimiyah. Ketika Salahuddin Al-Ayyubi menguasai, dibersihkanlah akidah Al-Azhar dari akidah-akidah orang-orang Syiah. Dibersihkan di situ, ya. Akhirnya sampai sekarang berdiri, tapi pemahaman-pemahaman Syiahnya sudah dibinasakan, sudah dihilangkan, ya, semenjak zamannya Salahuddin Al-Ayyubi,
ya, rahimahullah. Taib, yang ketiga, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi kita sebutkan yang disepakati oleh para ulama adalah hari wafatnya Nabi, yaitu tanggal 12 Rabiul Awal. Itu yang disepakati ulama, ini tanggal wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun hari lahirnya diperselisihkan. Maka ada pertanyaan, timbul pertanyaan, Daulah Fatimiyah ini, Bani Fatimiyun, Daulah Fatimiyun ini 12 Rabiul Awal merayakan apa? Merayakan kelahiran Nabi atau kematian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala'iyadzubillah. Ya. Karena yang disepakati adalah hari kematiannya, bukan hari kelahirannya. Ya. Taib. Berikutnya Bapak-bapak, Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya tadi kita simpulkan Pak ya. Maka ini kesimpulan penting sekali. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu jangan sekali-kali mencari asal-usul maulid ke hadis-hadis Nabi ataupun ke para sahabat atau tabi'in atau tabi'ut tabi'in atau imam mazhab yang 4 tadi kita sampaikan. Tidak usah sulit-sulit mencari karena tidak akan menemukan. Karena bukan mereka yang mempelopori kegiatan maulid Nabi ini. Baik. Berikutnya bapak-bapak, beberapa kekeliruan seputar maulid. Nah ini juga tidak kalah penting. Yang pertama, berjuang mengadakan perayaan namun enggan mempelajari sunnah. Orang terlalu sibuk dengan perayaan tapi lupa dengan urgensi ya dari cinta kepada Nabi. Urgensi cinta kepada Nabi itu adalah mengikutinya. Seorang dikatakan cinta kalau dia mengikuti bagaimana tutur kata Nabi, bagaimana akhlak Nabi, bagaimana sifat Nabi dengan tetangga, istri, anak-anak, bawahan, atasan, bahkan orang kafir sekalipun. Itu sudah Nabi contohkan semuanya. Ya. Nah, ini tidak Pak. Kadang orang-orang terlalu sibuk dengan perayaan-perayaan sampai lupa dengan perkara yang pentingnya ini. Contoh Pak. Ada di Serang ini suatu tempat lah, saya tidak menyebutkan daerahnya. Itu kalau 7 bulan tahu ya, orang Serang insya Allah tahu. 7 bulan atau 4 bulanan lah, tapi 7 bulan yang paling ini. Itu Masya Allah Pak, seperti hajatan, luar biasa. Ngundang orang, Masya Allah benar-benar persis seperti hajatan. Disembelih kambing, dibagikan kepada masyarakat, warga bahkan diundang. Tapi ketika akikoh nih Pak, yang Nabi anjurkan, yang kata Rasulullah SAW, kullu mauludin murtahanun bi aqiqatihi, setiap bayi yang dilahirkan itu tergadaikan dengan binatang akikohnya. Itu tempat ini cuma nyediain bubur kacang ijo. Ini 7 bulan nyembelih kambing, tapi ketika akikoh bubur kacang ijo, kue cucur lagi katanya tuh. Maksud saya Pak, ini yang sunnah dikemanakan? Ya, yang sunnah tidak dilakukan. Akhirnya demikianlah tersebar di kalangan masyarakat. Ya, akikahnya lantas kapan ya Allah alam nggak tahu. Ada yang nanti ketika nunggu duit ada. Maksud saya, kenapa tidak menjadikan yang 7 bulan ini untuk akikoh? Ini kalau tidak ada yang meluruskan, nggak lurus-lurus Pak. Perkara seperti ini kalau tidak ada yang meluruskan, tidak akan lurus-lurus, selamanya bengkok. Maka penting kita semua ini, ibu-ibu maupun bapak-bapak, untuk meluruskan perkara demikian. Ya, jadikan saja bekal untuk 7 bulan ini untuk nanti ketika akikoh. Jangan sampai ini kita Allah kalau lepas ya, terlepas dari kalau memang akikohnya dia mampu membeli kambing, ya kita tidak membahas itu. Kita membahas yang ini. Ya jangan sampai 7 bulannya kambing, akikohnya bubur kacang atau ketan. Ini jangan sampai Pak. Yang sunnah dikemanakan akhirnya? Ini. Tapi ketika disampaikan, ini kan dari dulu-dulu. Kita ini mengajak Pak, tolong dibuka hatinya, dibuka pemahamannya. Ini sudah ada hadisnya, sudah sesuai dengan perintah Rasulullah SAW. Ya, contohnya juga seperti ini. Sibuk mengeluarkan harta,
Satu lagi Pak, di tempat yang sama. Di tempat yang sama. Itu kalau seperti ini, kalau maulid, masya Allah, jor-joran Pak. Jor-joran luar biasa mengeluarkan uang, bahkan sampai ngutang. Saya tekankan, sampai ngutang. Beberapa rumah tangga, beberapa kepala itu sampai menghutang untuk iuran maulid Nabi. Tapi ketika kurban di kampung tersebut tidak ada satu ekor kambing pun yang disembelih. Ini nyata Pak, nyata. Saya tidak hanya cerita dongeng belaka, tidak. Satu kampung Pak, tidak ada satu ekor kambing pun yang disembelih. Tapi untuk perayaan maulid atau yang lainnya, masing-masing ya, mayoritas bahkan sampai berhutang. Kita miris Pak. Ini dikemanakan akidah ini? Pemahaman yang benar ini dikemanakan? Ya, ini kalau tidak ada yang meluruskan, sekali lagi tidak akan lurus-lurus. Ya, taib. Itu Pak ya. Taib. Ini yang poin yang pertama. Ini kekeliruan yang luar biasa, amat sangat penting diluruskan. Jadi ketika berjuang untuk merayakan perayaan-perayaan tersebut, tapi lupa bahwasanya cinta Nabi itu yang terpenting adalah mengikuti sunnah-sunnahnya. Dan ya, akikah itu sunnah muakkadah, ya, sunnah yang ditekankan. Memang khilaf, tapi pendapat yang terkuat Allah alam ya, itu adalah sunnah muakkadah, marhunun bi aqiqati, tergadaikan ya. Tapi nanti ketika marhun ya, dia ketika digadaikan, maka ketika seorang tidak bisa akikah, orang tuanya maupun ya, maksudnya ini tugas orang tua, ketika dia tidak bisa mengakikahkan putranya, maka sampaikan ke putranya, nak, engkau ini belum diakikahi. Maka nanti ketika dewasa punya uang, maka akikahkan untuk diri sendiri. Itu boleh seperti itu ya. Hanya saja ini statusnya ya, ini bagi orang tua, karena putranya ini masih tergadaikan di sisi Allah, ditebus dengan kambing akikah tadi. Makanya disebutkan dalam hadis murtahanun bi aqiqatihi, tergadaikan dengan akikahnya ya. Hanya saja tidak sampai derajat wajib, tidak ya, tidak. Taib. Itu. Berikutnya Pak, hadis yang kedua. Ini kekeliruan yang banyak sekali juga tersebar, membawakan hadis-hadis palsu. Kita tidak hadis lemah ya, kita tidak menyampaikan, tidak berkata hadis lemah. Banyak yang disampaikan hadis-hadis palsu. Bahkan di kumpulan hadis-hadis palsu pun hadis palsu ini tidak ada. Ya, sebagai contoh kita contohkan di sini, kita tuliskan. Ini bapak-bapak kalau yang sering mendengar ya ceramah atau apa, pasti mendengar hadis ini. Man 'azzama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Siapa yang mengagungkan hari kelahiranku, maka aku akan memberikan syafaat baginya nanti di hari kiamat. Atau ada juga yang menyebutkan man 'azzama maulidi halat lahu syafaati. Siapa yang mengagungkan hari kelahiranku, maka halal baginya syafaatku. Ini hadisnya hadis palsu. Tapi banyak disampaikan entah di ceramah-ceramah ataupun di mimbar-mimbar kultum maupun khutbah Jumu'ah. Belum lagi hadis-hadis yang lain. Siapa yang mengagungkan atau merayakan maulid, maka dia akan segini ini. Siapa yang tidak merayakan, maka akan mendapatkan musibah seperti ini seperti dan lain sebagainya. Ini semua hadis palsu. Tadi Pak kita sebutkan sudah. Bagaimana bisa ada hadis seperti ini sedangkan prakteknya tidak ada di zaman Nabi? Bagaimana bisa ada hadis seperti ini sedangkan zaman Nabi, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, imam mazhab yang 4 itu tidak ada? Lantas hadis ini munculnya dari lisan siapa? Munculnya dari lisan siapa? Ya, maka kita jelas-jelas kita tuliskan di situ hadis palsu. Ini bahaya Pak. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas namaku, bawa-bawa hadis palsu, maka akan disediakan baginya kafling di neraka. Ini ancaman keras. Kafling di neraka bagi orang yang menyampaikan hadis palsu. Ya. Taib, yang ketiga, beberapa kekeliruan juga meyakini Nabi hadir pada acara-acara maulid.
Nah, ini ajib ini Pak. Ini ajib. Jadi ketika nanti ada berdiri ya, orang-orang itu berdiri kemudian sambil salawatan, apa namanya itu Pak? Ya, model-model seperti itulah, pokoknya berdiri semua. Itu bapak-bapak diyakini bahwasanya Nabi hadir pada waktu tersebut. Ini kalau Nabi hadir, kuburan Nabi siapa yang nempati Pak? Kemudian kalau satu tempat hari ini misalkan hari Ahad nih, satu tempat mengadakan perayaan tersebut, kemudian tadi ya yang berdiri yakin Nabi hadir, di masjid yang lain juga merayakan. Belum lagi di luar negeri nanti. Berapa Nabi yang harus hadir pada tempat tersebut? Ini khurafat ini Pak, khurafat ya. Ini kedustaan ya, meyakini bahwasanya Nabi hadir. Bayangkan Pak, bayangkan. Saya ajak berpikir kita semua nih. Fatimah radhiyallahu anha, putri yang paling dicintai, yang kata Rasulullah SAW, keluargaku yang paling pertama menyusulku adalah engkau wahai Fatimah. Itu tidak pernah Nabi datangi sampai meninggal karena sedih kepada ayahandanya. Tapi tidak pernah Nabi datang ke Fatimah radhiyallahu anha. Abu Bakar radhiyallahu anhu pusing memikirkan peperangan melawan orang-orang yang mengaku nabi palsu, Musailimah al-Kadzab ya. Kemudian juga belum lagi orang-orang yang enggan membayar zakat, diperangi sama Abu Bakar. Perselisihan peperangan terjadi, Nabi nggak datang ke Abu Bakar memberikan nasihat, memberikan ide. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjadi khalifah ya, puluhan tahun, 20 tahun kalau tidak salah ya. Tidak pernah didatangi Nabi memberikan begini harus jadi pemimpin, begini caranya, tidak pernah. Ali bin Abi Thalib perang melawan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma ya, tapi tidak ada Nabi memberikan nasihat keluar dari kuburannya. Sekarang 2025 zaman now, ada yang meyakini bahwasanya Nabi datang ke acara-acara tersebut, dan ternyata tidak hanya 2025 ini, sebelum-sebelumnya juga. Ini Pak, kalau akal sehat saja yang berkata sudah tidak masuk akal, ditambah lagi dengan dalil-dalil yang lebih kuat mengatakan tidak mungkin perkara demikian. Siapa kita? Wong yang Nabi sayangi saja tidak Nabi datangi, nih kita siapa kok didatangi oleh Rasulullah SAW? Saya khawatir Pak, saya khawatir yang datang itu bukan Nabi tapi jin, iblis, syaitan yang mengaku menjadi Nabi. Memang setan itu tidak bisa menyerupai Nabi. Ini perlu perhatian benar. Namanya setan itu tidak bisa mengaku menyerupai Nabi, tidak bisa. Tapi setan itu bisa mengaku Nabi. Kata Nabi, fa inna syaitana la yatamatsalu bi. Siapa yang bermimpi melihatku, maka sungguh dia telah melihatku betul. Karena setan tidak bisa menyerupaiku, tapi setan itu bisa ngaku-ngaku sebagai Nabi. Karena kita tidak pernah lihat Nabi seperti apa, akhirnya ngaku percaya lagi. Ini Pak. Tapi terakhir Pak, oh sudah jam 6. Tapi agak cepat Pak. Pembuktian cinta kepada Nabi, ya. Terkadang cinta kita itu bertolak sebelah tangan. Ya, terkadang cinta kita bertolak sebelah tangan, bertepuk sebelah tangan. Ngakunya kita cinta, ternyata yang dicintai tidak cinta kepada kita. Yang pertama, mudah sekali ya untuk mengaku cinta kepada Nabi atau mengagungkan Nabi. Itu yang pertama, mengakui bahwasanya hadis-hadis Nabi adalah sumber kedua setelah Al-Qur'an. Karena di luar sana Pak, di luar sana ada namanya kelompok yang disebut dengan Qur'aniyun. Kelompok yang disebut dengan Qur'aniyun. Siapakah Qur'aniyun ini? Mereka yang tidak mau mengambil hadis-hadis Nabi. Apa-apa Quran, apa-apa Quran. Back to Quran kata mereka. Slogannya itu kembali ke Quran. Apa-apa Quran. Mereka tidak mau mengambil hadis Nabi. Dan teman saya ada Pak yang jadi seperti ini. Dulu mondok bareng, sekarang jadi Qur'aniyun dia. Allah yahdi. Semoga Allah memberikannya hidayah. Itu tidak mau kalau disampaikan hadis, tidak mau. Inilah orang seperti ini tidak bisa dikatakan dia cinta kepada
Nabi, karena dia tidak menganggap sunnah sebagai pondasi kedua setelah Al-Quran. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ya, An-Nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Nabi itu lebih mulia daripada diri mereka, ya, untuk orang-orang beriman. Dan yang terakhir, yang paling penting adalah ini, para ulama mengatakan ayat ini ayat imtihan, ayat ujian. Ujian bagi mereka yang mengaku nabi. Ayatnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakan wahai Muhammad kepada mereka yang mengaku cinta sama Allah, ya, dengan mereka mengakunya cinta ini sama Allah. Katakan kepada mereka, ya, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Ya, syarat cinta sama Allah adalah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, maka Allah akan cinta kepada kalian. Nah, ini ayat Allah sampaikan kepada mereka yang mengatakan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi ternyata mereka tidak mengikuti Nabi, tidak menganggap sunnah Nabi sebagai acuan kedua setelah Al-Quran. Ya, maka orang-orang seperti ini tidak bisa dikatakan cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Sekarang kita tarik kepada diri kita, Pak. Penutup nih, Pak. Tarik kepada diri kita masing-masing. Sudah seberapa besar kita cinta kepada Rasulullah SAW? Saya mau tanya, sholat kita sudah seberapa jauh kemiripan sholat kita dengan sholatnya Rasulullah SAW? Tutur kata kita sudah seberapa besar kemiripan tutur kata kita dengan tutur katanya Rasulullah SAW? Ucapannya yang keluar, nadanya, kata-katanya sudah seberapa besar, sudah seberapa jauh miripnya dengan ucapan Rasulullah SAW? Akhlak kita, perangai kita sudah seberapa jauh miripnya dengan Rasulullah SAW? Lemah lembutnya, sopan santunnya, tolong menolongnya sudah seberapa jauh? Kemudian muamalahnya dengan yang halal maupun yang haram sudah seberapa jauh kemiripan dengan Rasulullah SAW? Kalau mengaku cinta harusnya mengikuti yang dicintai. Itu simple, Pak. Maka penutup kita tuliskan di bawah, cinta Nabi itu simple, bukan dengan perayaan-perayaan. Itu bisa di lisan, Pak, bisa di perbuatan. Tapi cinta yang hakiki adalah dengan menjalankan sunnahnya, meninggalkan larangannya. Bapak nih, kita nih, Pak, kita nih anak buah, punya anak buah. Anak buah ngakunya cinta sama kita. Saya mah senang sama bapak, saya suka sama bapak, saya salut sama bapak. Tapi anak buah kita ini gak pernah melakukan apa yang kita perintahkan. Anak buah kita ini melakukan apa yang kita larang, meninggalkan apa yang kita perintahkan. Apa bisa dikatakan anak buah ini cinta kepada kita? Kita nggak nyuruh A, dia melakukan A. Kita menyuruh A, dia tinggalkan. Seperti itu, Pak. Kadang orang hilang fokusnya dengan perkara-perkara perayaan dan yang lainnya sampai lupa cinta yang hakiki kepada Rasulullah SAW harus mengikuti akhlaknya, lisannya, muamalahnya, menghindarkan diri dari yang haram dan lain sebagainya. Maka siapapun di kita bisa mengikuti, ya, atau merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW, tapi dengan apa yang Nabi anjurkan, yaitu dengan mengikuti sunnah-sunnahnya, ya, menjauhkan diri dari perkara-perkara yang dilarangnya. Ini mungkin yang bisa kita bahas pada pagi hari ini, ya. Allahu a'lam bishawab. Kalau ada ingin bertanya kami persilahkan. Baik, mangga Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallahu khairan pertanyaannya. Izin menjawab, ya, Pak. Kalau memang Maulid Nabi ini tadi di poin di pembahasan ketiga, poin pertama tidak ada asal usulnya, lantas ketika kita mengadakan
Maulid Nabi, suatu perayaan dengan alasan ibadah, ya, dengan alasan ibadah. Pertanyaannya bagus Pak, kita dapat apa? Dapat dosa atau dapat pahala? Satu Pak, ada kaidah mengatakan, ini perlu ditanamkan baik-baik. Ada kaidah mengatakan al aslu fil ibadati at-tawaqquf. Al aslu fil ibadati at-tawaqquf. Pokok dalam ibadah, landasan hendak ibadah adalah at-tawaqquf, yaitu berserah diri kepada Allah dan Rasulnya. Tawakuf, menyerahkan semuanya kepada Allah, tidak pakai logika. Kalau ada dijalankan, kalau tidak ada jangan dibuat-buat. Itu ibadah. Contoh, kenapa Bapak kalau wudu, kalau batal wudu, ya, karena buang angin misalkan, kemudian Bapak membasuhnya bukan, mohon maaf, duburnya. Yang kita basuh bukan dubur, tapi yang kita basuh muka, tangan, kaki dan lain sebagainya. Ini dari mana? Nah, ini tawakuf namanya. Ya, ibadah mahdhah. Ibadah mahdhah yang dari sananya demikian. Nabi memerintahkan demikian, udah kita lakukan. Tidak pakai alga logika. Jangan sampai juga kita berkata, "Oh, Nabi ini kurang nih. Kan kita dari dubur buang anginnya. Maka saya lebih paham. Jadi saya kalau wudhu tambah megang dubur misalkan." Ini kaidah besar sekali yang disampaikan para ulama. Ibadah itu asal usulnya tawakuf. Maksud tawakuf itu berlandaskan dalil. Kalau ada dalil kita jalankan, kalau tidak ada ya sudah. Jangan menganggap itu adalah suatu ibadah. Yang kedua, Imam Muslim meriwayatkan hadis, ya, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Apapun ibadah, melakukan apapun perilaku atau perbuatan ataupun ritual apapun yang dilakukan laisa alaihi amruna, yang tidak ada landasannya, fahuwa raddun, maka akan tertolak. Tertolak artinya apa Pak? Dapat ibadah atau tidak? Dapat pahala atau tidak? Tidak, tertolak. Yang didapatkan hanya capek, keringat, harta hilang dan lain sebagainya, tapi pahala tidak didapatkan. Kemudian yang ketiga, satu lagi Pak, yang ketiga, lantas kita mendapatkan dosa atau tidak? Nah, mendapatkan dosa atau tidak? Jawabannya ini, saya lupa. Ada seorang sahabat atau ulama mengatakan, engkau tidak berdosa karena melakukan sesuatu yang baru, ya. Bukan. Engkau tidak berdosa karena bersolawat. Kan gini, alasan orang-orang itu, loh kita solawatan kok masa dilarang? Loh kita sedekah kok masa dilarang? Loh kita tablik akbar kok dilarang? Nah, jawaban cerdas ulama ini, saya agak lupa namanya, engkau diazab bukan karena solawatmu, bukan karena sedekahmu, bukan karena tablik akbarmu, tapi engkau diazab karena menyelisihi nabimu. Jadi engkau diazab karena menyelisihi nabimu. Siapa yang menganggap atau membuat tadi, ketika tawakuf itu ada, ibadah itu berlandaskan Al-Quran dan hadis, kemudian dia menganggap ada ibadah baru, maka dia menganggap Nabi telah berkhianat. Sedangkan Allah berfirman, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Agama telah sempurna. Kemudian datang 2025 mengadakan ini ibadah. Ditambah lagi ibadah ini hukumnya wajib. Loh gimana ceritanya Pak? Di zaman Nabi nggak ada, sekarang 2025 jadi hukumnya wajib. Ada enggak di masyarakat seperti itu Pak? Ada banyak sekali. Berbagai macam ibadah, kalau tidak melakukan dikatakan orang-orang yang bodoh. Contoh kayak nguburin kucing katanya. Bagaimana bisa Pak? Zaman Nabi tidak ada, 2020 sekian hukumnya jadi wajib. Yang mewajibkan siapa? Zaman dulu nggak ada, sekarang hukumnya sunnah. Yang bikin sunnah, yang mencap sunnah siapa? Itu. Nah ini maksudnya proses-proses seperti ini ketika kita lakukan, kita ya dosa tadi didapatkan bukan karena sholawatnya, bukan karena sedekahnya, bukan,
tapi karena kita menyelisihi Nabi. Karena kita menganggap Nabi belum selesai dakwahnya. Ada ibadah-ibadah yang belum Nabi sampaikan, yang belum Nabi ucapkan atau tunaikan tugas-tugasnya kepada umat. Ini Nabi kalau demikian Nabi berkhianat, dan ini tuduhan yang keras kepada Rasulullah SAW. Begitu Pak. Allah alam bisawab. Ya. Fadol. Bapak-bapak kalau ada lagi yang ingin bertanya. Sudah? Tidak ada? Taib. Oh ya, mangga Pak. 6. Baik. Ini hadis yang kita sampaikan. Hadis yang kita sampaikan di poin keempat. Di poin keempat, di bab keempat, poin kedua. Yang man 'azzama maulidi halat lahu syafaati yaumil qiyamah. Ini memang dicantumkan oleh ulama Indonesia, ulama Tanara. Ya, ulama Tanara Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah. Beliau yang mencantumkan dalam kitabnya, anak lupa nama kitabnya. Saya itu Allah dan Imam Nawawi rahimahullah, Syekh Nawawi, ini kita tidak menjatuhkan beliau Pak ya. Kita hanya membahas yang ini yang beliau sampaikan. Beliau Syekh Nawawi ya, beliau mencantumkan, beliau pun tidak mencantumkan ini hadis riwayat siapa. Silakan dicek kitabnya Bapak-bapak kalau tidak percaya ya, mungkin kurang puas, silakan dicek kitabnya. Beliau pun tidak mencantumkan ini hadis riwayat siapanya. Dan banyak kitab-kitab yang demikian, hanya sekedar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada hadis ini, contoh Ramadan, hadis yang terkenal, man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu alan niron. Itu juga digadang-gadang sebagai hadis Nabi, tapi sampai sekarang tidak tahu itu riwayat siapa ya. Gimana Pak? Enggak, ini memang ada di kitab beliau, ada di kitab beliau ya. Ini kalau Bapak mau ngecek ya, ada di kitab beliau. Ini salah satu memang hadis yang memang tersebar. Kenapa? Karena memang ada di ulama Banten ini. Oleh karenanya luar biasa tersebarnya di khususnya daerah Banten ini. Dan kita sudah luruskan, wa ma alayya ilal balagh, kita hanya menyampaikan ini hadis palsu. Kalau memang di antara bapak-bapak atau di luar sana masih kekeh menggunakan hadis ini untuk perayaan-perayaan Maulid, kita berlepas diri. Kita sudah menyampaikan ya apa yang kita tahu ya, silakan dicek. Bahkan mohon maaf, Bapak tahu Buya Yahya ya? Buya Yahya tokoh NU besar ya, bahkan Kiai Haji Marzuki kalau tidak salah tokoh NU besar juga. Mereka berdua ini mengatakan hadis ini pun hadis palsu, tidak ada di kitab manapun ya. Hanya saja ketika kita menelan pahit-pahit saja, mentah-mentah, akhirnya sudah selesai, terjadilah apa yang terjadi. Maksud saya Pak, kita buka hati lebar-lebar. Kalau memang kebenaran sudah disampaikan, maka kita hanya sekedar menerima. Kalau tidak menerima, maka hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Itu betul Pak ya, kita sampaikan hadis ini. Ini hadis yang kita sampaikan ini, hadis palsu ini memang dicatat di salah satu buku ulama besar Banten ya. Taib, Allahu a'lam bishawab. Taib, mangga. Ada lagi? Oh ya, sudah. Taib, mangga kalau sudah sekian apa yang mungkin bisa kita sampaikan. Kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kita sampaikan Bapak-bapak, satu saja alasannya, supaya cinta kita kepada Rasulullah ini berlandaskan hadis-hadis yang sahih, dengan cara-cara yang sahih. Khawatir kita ini mengaku cinta tapi Nabi tidak cinta. Kemudian cara yang kita lakukan pun ternyata cara yang dimurkai oleh Rasulullah SAW. Naudzubillah. Oleh karenanya apa yang kita sampaikan ini semoga bisa menjadi bekal walaupun sedikit, agar cinta kita semakin tambah kepada Rasulullah SAW. Jangan sampai kita mengaku cinta tapi perilaku kita, tutur kata kita jauh sekali dari apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kalau ada kebaikan, kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kesalahan, kekurangan datang dari syaitanir rajim, juga datang dari diri anak pribadi. Terima kasih dan mohon maaf ya. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin wa khati'ah.
Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi washabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.